Shalom. Selamat malam jemaat terkasih. Malam ini di rumah masing-masing kita kembali bersekutu dalam ibadah rumah tangga. Sebagai umat percaya yang telah ditebus dalam kasih Tuhan, kita diajarkan untuk menunjukkan kasih kepada sesama dengan menjaga sikap agar tidak mengecewakan orang lain dan berempati kepada sesama umat percaya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Adapun pemberita firman dalam ibadah malam ini adalah Diaken Jan Bernard Siahainenia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan karena kasih setianya besar dalam hidup kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul pada saat ini untuk memulai ibadah kami hari ini. Kami mohon agar Engkau memberikan penyertaan dan berkat kepada jalannya ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu selama berlangsungnya ibadah kami ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab, marilah terlebih dahulu kita meminta bimbingan Roh Kudus melalui doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan hari yang indah Tuhan di dalam telah kami jalani. Dan pada saat ini Tuhan kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan sertai Tuhan jemaat Bukit Sion Tuhan di mana saja berada, baik di rumah yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh masuk dalam hati kami untuk memberikan kami supaya fokus dan tertuju padamu saja untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu Tuhan di dalam membawakan firman-Mu Tuhan ini. Biarlah boleh yang terbaik yang kami berikan, dan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27. Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Salam saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus yang sedang menyaksikan siaran kami ini di dalam ibadah rumah tangga online ini. Apa kabar semuanya? Pasti saya doakan untuk yang terbaik bagi kita semua, keadaan sehat-sehat saja dan selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini, tanggal Rabu 26 Agustus 2020, memiliki topik atau judul melindungi yang lemah, atau bisa dikatakan juga seperti tanggung jawab terhadap sesama kita manusia. Firman Tuhan ini pada kitab Keluaran menceritakan tentang aturan atau norma yang diberlakukan saat bangsa Israel keluar dari Mesir dan telah menerima hukum Taurat. Sehingga aturan-aturan yang dilaksanakan atau dalam tatanan hidup pada saat itu semuanya berpedoman pada hukum Taurat yang telah diberikan Allah, yang semuanya itu dibuat untuk mengatur kehidupan umat agar kudus di hadapan Allah dan bertanggung jawab serta peduli terhadap sesama. Pada bacaan kita pada malam hari ini, terutama pada ayat yang 26 dan 27, itu berfokus pada anggota tubuh manusia, yaitu di sini sebutnya budak, yaitu mata dan juga gigi. Yang kita boleh tahu jika seorang manusia, jika matanya atau giginya atau salah satu anggota tubuhnya aja ada yang cacat ataupun terluka, pastinya dapat memberi dampak yang sangat-sangat berat dalam kehidupannya. Sehingga dibuat itu untuk supaya budak mendapatkan kompensasi daripada tindakan yang diberikan oleh sesamanya. Sesama yang dimaksud di sini siapa? Sesama umat Tuhan, sesama manusia. Yaitu seperti kita saat ini, seperti kita di mana kita bermasyarakat di dalam daerah, di dalam berumah tangga, di dalam lingkungan sekitar, itulah sesama kita. Di dalam peribahasa Jawa ada sebuah peribahasa yang menyatakan asu gede menang kerai. Ya, seperti itu. Maaf jika saya salah mengatakannya. Yang penting artinya itu yaitu pangkat yang tinggi pasti lebih menang di dalam perkara. Kalau di dalam bahasa Indonesianya atau hukum rimbanya disebut yang kuat yang menang. Namun hal ini tidak berlaku di dalam Tuhan. Karena di mata Tuhan tuh kita semua sama. Tidak dipandang kamu kaya, miskin, kuat, jabatanmu apapun saja. Kamu pasti semuanya sama di mata Tuhan. Atau kita semuanya sama di mata Tuhan. Jadi yang jabatannya
entah dia hanya sekedar tukang bersih-bersih, tapi di mata Tuhan dia sama seperti orang yang berpejabat atau kerja kantoran, semuanya sama. Di dalam ayat kita menceritakan ada perumpamaan tentang kekerasan, yaitu terjadi kekerasan terhadap sesama yang disebut sini seperti budak. Kekerasan jika dibiarkan atau tidak dilawan akan menciptakan atau menimbulkan kekerasan yang lebih besar pada waktu yang akan mendatang. Secara kita tidak sadar ataupun kita sadar, itu tertumpuk di dalam pikiran kita atau di dalam imajinasi kita bahwa suatu saat kita pasti akan melakukan atau membalas kegiatan itu. Kekerasan juga itu disemai dari kebencian. Jadi jika kita memiliki rasa benci pada seseorang, bisa mengakibatkan kita untuk bertindak atau melakukan sebuah kekerasan. Dan angan-angan dan perkataan juga bisa menyebutkan pada kekerasan. Jadi buanglah kata untuk kekerasan. Kita harus menghindari itu dan jangan melakukannya. Karena semuanya akan berimbas atau berdampak pada perbuatan. Karena kekerasan muncul karena kita berpikir, orang itu berpikir pendek dan mengabaikan resiko. Resiko yang harus diterimanya, ya seperti itu. Sedangkan kekerasan terhadap sesama adalah sama seperti kita melawan Tuhan sendiri. Sebab firman Tuhan mengatakan juga, kasihilah sesamamu manusia. Malah Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Seperti itu, doakanlah dia. Berarti di dalam Tuhan kekerasan itu tidak ada. Kita tidak boleh melakukan kekerasan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Kekerasan juga tidak bisa kita melawannya dengan kekerasan. Karena jika kita melakukannya dengan kekerasan, kita lawan lagi atau kita balas lagi dengan kekerasan, hal itu akan membentukkan tindakan balas dendam yang tidak ada habisnya. Jadi saatnya satu membalas kekerasan dengan kekerasan akan terus bersambung seperti itu dan tidak ada habisnya. Tapi ada cara yang lebih baik atau yang sangat bagus, yang tepat di dalam Tuhan, yaitu hati yang lemah lembut, sedia mengampuni, mengasihi, dan mendoakan. Itu adalah solusi yang tepat untuk mematahkan lingkaran kekerasan. Karena Tuhan tidak menyukai atau tidak menyenangi tindakan kekerasan. Selain itu, Tuhan pun tidak tinggal diam karena Ia akan menghukum seseorang berdasarkan perbuatannya. Seperti kita pun pada saat situasi seperti saat ini, di mana keadaan negara, dunia, semua sedang dilanda oleh virus COVID-19. Kita diingatkan untuk peduli terhadap sesama. Janganlah kita malah melakukan kekerasan atau hal yang menyakiti sesama. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita pada saat malam ini dihimbau untuk peduli terhadap sesama, kasihilah sesamamu, siapapun dia, dimanapun kamu berada. Jangan pandang dia itu orang siapa kalian tidak kenal, tapi coba berilah ke dia senyuman. Siapapun yang kalian beri senyuman, seorang pun yang dikasihkan senyuman, pasti akan merasa bahagia bahwa meskipun dia tidak kenal, pasti dia akan menanya, siapa orang itu yang tersenyum kepadaku? Apakah saya mengenalnya? Dari senyuman itu kita akan memberikan rasa bahagia kepada seseorang. Meskipun dia tuh terheran, mungkin tidak kenal. Tapi dengan itu dia pasti akan membalas dengan senyuman juga. Maka tertimbullah suasana kerukunan, keharmonisan di dalam bermasyarakat seperti itu. Dan juga terutama pada saat keadaan saat sekarang, apa yang kita lakukan untuk sesama? Seperti judul saya berikan, apa yang kita lakukan pada sesama? Di saat banyak teman, relasi, tetangga, ataupun orang di sekitar kita mungkin ada yang berkekurangan, ada yang membutuhkan, ada yang mungkin terkena daripada
virus COVID-19, apa yang kita sudah lakukan? Apakah kita mengucilkan diri, kita bersembunyi, takut? Takut dalam arti pura-pura tidak mengenal atau tidak mengetahui, seperti itu. Atau sebaliknya, kita membantu, entah dengan cara apapun, tapi sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita dihimbau untuk membantu, karena Tuhan mengajarkan kita untuk kasih, untuk saling membantu. Kita mengasihi Tuhan dan juga kita harus mengasihi sesama. Di masa saat sekarang ini sangat terlihat bagaimana orang itu peduli terhadap sesama. Marilah kita juga melakukan itu dengan cara hal yang paling mudah, berikan dia motivasi, semangat, bahwa dia tidak sendiri, ada orang di sekitarnya, terutama Anda, saya, kita semua peduli terhadap mereka. Karena selain itu Tuhan juga tidak tinggal diam, dan semuanya pasti akan berjalan dengan baik dan akan kembali normal. Seperti kita sekarang ini sudah mulai memasuki transisi masa new normal, walaupun masih ada di tempat tertentu atau di daerah tertentu yang masih berdampak daripada COVID-19. Kita satu di dalam doa, kita yakin dan percaya, serahkan kepada Tuhan. Selain itu kita juga melakukan upaya dengan melakukan bantuan-bantuan, entahkan kita juga menyapa, memberikan support kepada siapapun itu, untuk kita saling bersatu padu dalam memberikan dukungan hal-hal yang positif untuk kemajuan bangsa ini. Saat ini pun juga setelah dilakukan penelitian untuk vaksin dan sudah mulai tahap yang ketiga, ya kita doakan itu supaya yang terbaik yang terjadi, sehingga vaksinnya boleh dapat digunakan, dan kita berserah kepada Tuhan. Pasti semuanya akan berlalu, seperti ada lagu, badai ini pasti berlalu, pastinya di dalam Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dan puji dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, di dalam kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga mendoakan untuk di dalam rangkaian doa syafaat ini, untuk kasihan pelayanan kami di gereja ini Tuhan, untuk gereja GPI Bukit Sion Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan. Kami sudah memasuki mulai ibadah dalam tatap muka Tuhan, sertai biar itu boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan live streaming pun tetap
dilakukan sehingga jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah kami di gereja bisa mengikuti ibadah itu walaupun di rumah Tuhan, dan tetap merasakan firman-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus sertai juga setiap pelayanan pelkat kategorial yang berada di dalam gereja Tuhan, terutama dari Bapak Pendeta, PHMJ, Majelis Tuhan, Presbiter, pelkat-pelkat, komisi-komisi. Tuhan campur tangan di setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, di mana di dalam pandemi COVID ini mereka terus berupaya untuk melakukan yang terbaik sehingga firman Tuhan tetap bisa didengarkan oleh jemaat-Mu, oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, di mana saja berada, walaupun dengan apapun yang digunakan, aplikasi apapun itu Tuhan sertai, Tuhan campur tangan, sehingga boleh yang terbaik yang diberikan, dan jemaat boleh merasakan hikmat daripada kasih-Mu Tuhan, dan pelayanan-Mu Tuhan, serta firman-Mu tetap terus disampaikan. Tuhan Yesus sertai juga di dalam pelayanan Tuhan daripada tim-tim Tuhan, di mana boleh melakukan hal-hal untuk yang terjadi di GPI Bukit Sion Tuhan. Tuhan Yesus sertai tim multimedia, tim PEG Tuhan, dan tim lainnya, semuanya yang terkait di dalamnya Tuhan. Tuhan Yesus sertai. Biarlah kiranya apa yang dilakukan mereka hanya bersandar padamu saja Tuhan, dan selalu berserah padamu, serta Engkau memberikan jalan terbaik sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga disertai daripada pertumbuhan daripada anak-anak di dalam gereja kami ini Tuhan, baik dari pelkat GP, PT, Teruna, di masa mereka bersekolah di rumah Tuhan. Tuhan sertai sehingga mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Tuhan juga Yesus sertai orang tua yang mendampingi mereka di rumah, di dalam membantu dalam proses belajar mengajar mereka Tuhan. Karena keadaan seperti ini semuanya hanya bisa melalui streaming ataupun aplikasi apapun itu Tuhan. Tuhan jamah sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik di dalam tugas-tugasnya, di dalam mengerjakan untuk mempersiapkan untuk ujian atau apapun itu Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan pada anak-anak-Mu Tuhan di dalam melaksanakan dan menunaikan tugas mereka sebagai murid-murid atau siswa atau maupun mahasiswi atau di manapun mereka berada sebagai bersekolah maupun mereka sedang menempuh studinya Tuhan. Tuhan juga sertai daripada Akbid Kebidanan Gereja Usada GPIB Tuhan, yang dalam pengembangannya setiap langkah yang diambil Tuhan di dalam kebijakan-kebijakannya Tuhan Yesus sertai. Biarlah kiranya yang terbaik yang boleh terjadi dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Persiapan daripada persidangan sinode yang dilakukan oleh Majelis Sinode GPIB Tuhan Yesus sertai. Biarlah apa yang telah disiapkan, apa yang direncanakan, Tuhan Yesus campur tangan, berkati daripada persiapan itu Tuhan. Petugas-petugasnya yang melakukan tugasnya Tuhan Yesus, bimbing mereka Tuhan, tunjukkan jalan-Mu sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik pada saatnya dan sesuai yang telah direncanakan Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami mendoakan juga terutama untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang masih dilanda oleh virus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah akan tinggal diam di dalam menanggapinya ini. Berkati tenaga medis yang telah melakukan segala upaya, baik pengobatan, menangani pasien-pasien, Tuhan sertai juga mereka dan keluarga mereka Tuhan Yesus. Di mana mereka juga para ahli mulai melakukan hal untuk menemukan daripada vaksin untuk atau obatnya daripada virus ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati sertai mereka Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan di dalam mereka melakukannya sehingga mereka selalu berserah padamu dan yang terbaik yang terjadi dan obat penawarnya itu boleh berhasil Tuhan dan boleh dilakukan atau boleh dirasakan oleh jemaat-Mu, oleh warga masyarakat di mana saja berada Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jaga juga sertai bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di dalam kami baru memasuki usia 75 tahun Tuhan. Tetap jaga keutuhan bangsa kami ini Tuhan. Jauhkanlah daripada
pikiran-pikiran atau orang-orang yang berniat jahat untuk memecah belah bangsa kami, yang memanfaatkan wabah atau COVID-19 ini untuk memecah belah bangsa kami, Tuhan. Biarkanlah kami satu dalam hati, Tuhan, untuk satu melayani, untuk bersatu, saling mendoakan, sehingga hal-hal yang jahat boleh tersingkir. Orang-orang yang berniat negatif itu mereka bertobat dan melakukan bersama untuk yang terbaik untuk bangsa ini, serta terutama juga untuk perdamaian dunia, Tuhan, di mana masih di negara-negara lain masih ada yang masih selisih paham atau apapun itu. Tuhan, campur tangan, Tuhan, jamah mereka, baik yang berdampak di dalam ada perang ataupun itu, Tuhan. Tuhan, datang ke dalam hadirat mereka, Tuhan, biarlah mereka boleh sadar bahwa kita sesama manusia harus saling mengasihi seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, Bapa, sehingga kedamaian boleh terjadi dan nama-Mu dimuliakan. Tuhan Yesus, pada dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mendoakan jemaat warga Bukit Sion yang sedang sakit, Tuhan, ataupun yang sedang berada di rumah dalam masa pemulihan. Ada Bapak dan Ibu Celeono Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sujianto Foy, Ibu Paulina Teleu, Ibu Ruth Karo, Bapak Pitoyo Surmans, Ibu Rohana Tarigan, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Maulete, Ibu Grace Maputeli Aputele, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Eni Kujulu, Bapak Arsid, Ibu Farida Aputele yang berada di RSI Ahmad Yani, Tuhan, Ibu Simanjuntak, Ibu AMP Pandoirot, Bapak Baitanu, Bapak RW Jawa, Tuhan, Ibu Wone Samola. Tuhan Yesus sertai Bapak, jamah mereka, berikanlah kesehatan, Tuhan, jaga keluarga mereka yang merawat mereka, yang mendampingi mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan mereka tidak sendiri, Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas bagaimana mestinya, berperan di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai bentuk pelayanan yang Engkau berikan sebagai saksi daripada dirimu di dalam dunia ini, Tuhan. Kami juga mendoakan untuk keluarga-keluarga, Tuhan, keluarga Bapak dan Ibu Tony Silvius Moka, anak Hagai dan Nathanael, keluarga dan Bapak Ibu Nicholas Simon Mauluhu, anak Yeskiel, Jeremy dan Yesaya, Bapak dan Ibu Teddy Hartono, anak Sarlin dan anak dan Selo, keluarga Bapak dan Ibu Amon Lementa, Tuhan, anak Morina, Evan dan Marsha, keluarga Bapak Samek Toteguh. Tuhan sertai keluarga-keluarga ini, Tuhan. Biarlah kiranya apa yang dilakukan di dalam tugas dan tanggung jawab mereka di skala lindi yang mereka jalani, Tuhan, kesehatan mereka, Tuhan campur tangan, biarlah damai sejahtera selalu meliputi mereka, Tuhan. Juga keluarga-keluarga yang belum sempat kami sebutkan, Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan, Tuhan sertai, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan dan damai sejahtera itu boleh ada bersama kami, sehingga orang yang melihat di sekeliling kami juga boleh membawa dampak di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Tuhan sertai kami semua dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami juga mendoakan, Tuhan, untuk jemaat kami yang berulang tahun atau penambah usia, Tuhan. Ada Saudara Kesha Iren Manolo, Bapak Bejo Surjono, Nyonya Wargawati Tampi, Saudara David Raja, Bapak Agustinus Lauhana Pesi, Nyonya Ekati Erlahom Pesi, Saudari Moses Gregorian Dolueo, Bapak Kuspapto Hadi, Saudara Paula Ruby Angelina Rumenggan, Tuhan sertai. Biarlah kiranya di dalam pertambahan usia yang diberikan Tuhan kepada mereka, biarlah kasih karunia-Mu sehingga mereka boleh menjadi makin dewasa, kebijaksanaan, mereka selalu bersyukur dan berserah padamu, serta makin dekat padamu, serta menjadi saksi-Mu, Tuhan, di dalam pelayanan mereka, di mana mereka bertugas sebagai
posisi mereka apapun itu, baik sebagai siswa, sebagai anak, sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu. Tuhan Yesus sertai. Biarlah mereka menjadi saksi-Mu dalam kehidupan Tuhan, seperti yang Engkau tanamkan kepada kami dalam firman-Mu, yaitu untuk saling mengasihi, menjadi panutan seperti yang Engkau telah memberikan contoh kepada kami untuk saling mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami semua, jemaat GPI Bukit Sion Tuhan di Surabaya, serta jemaat-Mu di mana saja berada Tuhan yang menyaksikan ibadah kami ini Tuhan. Tuhan jamah Tuhan Yesus sertai yang sakit Tuhan pulihkan, yang bersuka cita Tuhan sertai dan bimbing mereka sehingga mereka selalu bersandar padamu, yang mengalami kesedihan ataupun kesukaran Tuhan. Tuhan jamah mereka Tuhan, sehingga mereka tahu mereka tidak sendiri dan mereka tahu bahwa Engkau selalu bersama mereka Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan yang sertai Tuhan. Di masa pandemi ini ada banyak yang menjadi korban daripada pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka apapun yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan daripada kehidupan mereka Tuhan di dalam masa pandemi ini. Jangan biarkan mereka sendiri Tuhan. Berkati apa yang mereka lakukan Tuhan, dan supaya mereka selalu bersandar padamu dan tidak lupa untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami tidak lupa mendoakan untuk keluarga kami di mana saja berada. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sertai. Bapa di sorga, tiada doa yang lebih sempurna daripada doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan persembahan saudara." Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, persembahkan kepadamu
Jemaat, dipersilakan berdiri. Mari kita mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati persembahan yang kami berikan, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkaulah ku melangkah setapakmu, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku merebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.